Halo, tadi kan tadi. Halo, tadi coba cari lagi. Ya, halo semua. Halo, selamat sore. Halo, Wahyu. Wahyu. sore, Bro. Siap, sore, Bro. Gimana kabar, Bro, hari ini, Bro? Oh baik baik. Ini kelihatannya masih di kantor nih, bukan? Siap, Bro. Masih di kantor, Bro. Wah, kalau gitu lebih enak saya sudah pulang. Ya ya, ini kita tunggu jam 4 ya. Siap, Bro. Eh, ini udah 12 orang nih yang hadir. Nanti jam 4 pas kita mulai ngobrol ya. Siap, Bro. Bagi yang lain-lain, terima kasih nih sudah datang nih. Ada juga Dr. Hastri, Yuda Pratesa, wah, Wira, wah, dari mana-mana nih. Dokter Asri dari sama Dokter Farah langganan ketemu saya, Dok. Ya, Prof, di kamar mayat. Loh, Anda juga masuk kamar mayat? Kan itu Iya, Prof. ranahnya kedok-dok Pol ya? Ya, kita bantu juga terkait identifikasi baik sidik Oke. jari maupun wajah. Dari segi jarinya tentu oke ya, ada aksesnya ya. Siap, Prof. Ya. Ada siapa lagi nih? Wah, ada Bagas Saputra, halo, Aldino Garda, ini dari PTIK nih kalau nggak salah, 79 BTP. Endah Nasekar juga join. Siapa lagi? Terima kasih loh teman-teman yang sudah hadir nih, ada 19 orang. Berarti dikurangi kita dan Mas Wahyu berarti 17 orang ini. Siap, Prof. Semoga semua sehat-sehat selalu. Ya. Siap. Baik, kita sudah jam 4 nih, kita bisa mulai. Baik, Oke, teman-teman siap, Prof. sekalian, sekarang sudah 22 orang yang hadir dalam ruang Instagram ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam ngobrol-ngobrol forensik yang diadakan oleh saya dalam kapasitas saya sebagai koordinator Pusat Forensik Terintegrasi UI. Jadi di UI ada banyak sekali ahli yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang kemudian lalu memiliki ketertarikan dalam bidang forensik, dan kita ngumpul-ngumpul guyup gitu. Dan salah satu kegiatan populer kami adalah ngobrol-ngobrol seperti ini. Mengapa saya katakan populer? Karena memang ya tujuannya memang tidak terlalu serius ya teman-teman sekalian, tapi lebih untuk supaya mendisiplinasi hal-hal yang kemudian ada kaitannya dengan forensik, dan kemudian lalu bisa membuat orang mengerti dalam hal apa forensik bisa membantu pencarian keadilan
bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada kali ini, kita akan mendengarkan dari Mas Eko Wahyu Bintoro tentang soal face recognition, ya, dan sejauh mana konteks identifikasi wajah itu atau face recognition itu kemudian bisa membantu para player, kita bilang itu para player, yakni para jaksa dan hakim dalam rangka mendapatkan the truth atau kebenaran di persidangan. Nah, untuk itu maka kita sudah mengundang Mas Eko Wahyu. Selamat sore, Mas Eko Wahyu. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Terima kasih loh bisa hadir nih. Wah, saya merasa senang juga nih karena teman-teman Polri kalau kita undang pasti nggak ada yang nolak lah begitu ya, sehingga kita bisa saling tukar-menukar ilmu. Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa itu face recognition, tolong dong ceritain dulu tentang lembaga di mana Mas bekerja sekarang. Artinya satuan kerja Inavis itu Inavis tuh kok kayaknya namanya kayak nama yang keren gitu ya. Silakan, mungkin bisa cerita dari situ dulu. Silakan, Mas. Ya, Prof. Oke. Sambil boleh saya review ini, Prof ya. Saya share ini ya. Oke. Ya, ini nama saya Eko Wahyu Bintoro, pangkat Ibtu. Kebetulan jabatan saya adalah Pamin Identifikasi Wajah. Kebetulan ini karir saya, Prof. Saya jabatan Pamin Identifikasi Wajah. Saya berasal dari Sukabumi. Kebetulan saya lahir tanggal 21 Februari, itu bersama dengan tanggal lahir istri saya sendiri. Jadi ulang tahun bisa. Nah, terus kemudian saya SD SMP di Sukabumi, Tenjoayu Curug. Kemudian SMA saya di Jawa Timur, SMA Budi Utomo, Gading Mangu, Perak, Jombang. Kemudian S1 saya Hukum UBK. Terus kemudian saya sedang menempuh juga MTI di BINUS. Kebetulan saya kemarin udah coba beberapa kali masuk MTI UI, nggak bisa masuk, Prof, karena nggak linear. Itu. Nah, terus kemudian ya pendidikan kepolisian saya berasal dari Bintara, angkatan 2003 gelombang pertama. Kemudian tahun 2017 saya diberikan kesempatan untuk sekolah inspektur angkatan 46 di Sukabumi. Oke, lanjut, Prof. Nah, ini beberapa penugasan saya terkait dengan face recognition. Saya pernah studi banding juga ke Inggris, Spanyol, Singapura. Terus kemudian saya mendapatkan beberapa sertifikasi AI, Artificial Intelligence terkait face recognition dari McAfee di Cina dan kemudian SenseTime di Singapura. Ini terkait dengan banyaknya beberapa kasus yang pernah kami ungkap, Prof. Jadi rata-rata wajah semua yang kami ungkap. Dan kebetulan ini saya punya catatan ciptaan, Prof, terkait sistem pengamanan berbasis EKTP dan wajah. Wah, sudah punya royalti Anda nanti ya? Iseng-iseng, Prof, karena saya di sini tidak hanya forensik wajah itu tidak hanya untuk investigasi ya, karena investigasi itu cukup makan waktu, biaya dan tenaga pikiran juga gitu. Akhirnya kita maju dari forensik wajah itu untuk mitigasi atau preventifnya juga, Prof, dan akhirnya saya bisa dapatkan hak cipta tersebut. Kemudian ini sertifikasi wajah saya dari SenseTime di Singapura. Kemudian ini dari China, McAfee. Nah, inilah, Prof, identifikasi. Nah, identifikasi ini terkait dengan pro justitia, dalam arti untuk keadilan. Nah, memang moto kami adalah velok, exactus, et accuratus. Cepat, tepat, dan akurat. Karena di saat kami melakukan analisa terhadap wajah, jangan sampai salah, Prof.
Karena di saat kita menganalisa wajah itu salah, ini akan terjadi permasalahan terkait dengan nasib orang juga. Karena bisa terjadi salah tangkap, itu yang akan menjadi masalah pun institusi juga. Makanya kami melakukan moto ini kita gandang-gandang dengan hal yang terbaik itu, Prof. Jangan sampai kita memberikan analisa yang salah. Ini tentang identifikasi. Jadi di Inavis ini sebetulnya singkatan dari Indonesian Automatic Fingerprint Identification. Mungkin lebih baiknya nanti ke depan namanya itu cukup identifikasi Polri, Prof, karena bisa lebih global. Iya, jadi rupanya fingerprint ya, yang malah menjadi namanya ya. Ya, memang aslinya dulu namanya Pusiden, Pusat Identifikasi. Mungkin ya baiknya itu nama kembali ke Pusiden atau Pusat Identifikasi biar tidak hanya sidik jari tetapi wajah dan beberapa data demografi atau data pendukung lain yang bisa kita lakukan identifikasi, Prof. Karena kejahatan banyak parameternya juga. Nah, ini terkait dasar hukum kami, Prof. Jadi kami di sini sesuai dengan KUHP pasal 4 dan pasal 5 terkait dengan terkait penyelidik dan penyidik ini bisa mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Jadi kita kategorikan dalam hal melakukan investigasi ataupun penyelidikan ini sudah bisa dipayungi hukum terkait dengan pengambilan sidik jari dan memotret seseorang. Dan di sini terkait dengan pasal 6 ayat 1 huruf A terkait dengan pejabat polisi negara Republik Indonesia, kemudian pasal 7 ayat 1 sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf A karena kewajibannya mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Nah, ini dasar hukum kami juga secara KUHP ini sudah kita lakukan. Dan biasanya kami di saat telah melakukan analisa ini diminta sebagai bahan keterangan ahli, kemudian dasar karena kan di sini keterangan ahli ini dan berita acara kami itu menjadi 184 alat bukti, Prof. Jadi keterangan ahli, kemudian surat dalam arti berita acara ini akan menjadi dasar di saat penyidik meminta ke kami, kita akan keluarkan itu, dan dari berita acara tersebut biasanya akan dilengkapkan dalam berkas di saat mengajukan ke kejaksaan dan persidangan, Bro. Mas, sebelum ke situ, saya mau tanya lagi. Jadi kelihatannya Inavis ini pertama-tama tentu kuatnya di sidik jari ya. Nah, sejak kapan lalu kemudian mulai mengembangkan diri ke identifikasi yang lain, termasuk diantaranya adalah wajah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, nah saya ingat pada waktu pertama kali dilansir itu, saya pernah juga dipotret dan dikasih kartu itu oleh, kalau nggak salah, oleh almarhum Bekti Suharsono. Ya. Nah, itu sekarang masih berlangsung ya? Hal-hal seperti itu? Gitu. Jadi begini, Prof. Memang dulu terkait dengan aplikasi tersebut ya, aplikasi tersebut ada namanya Inavis Card. Nah, tapi terjadi ini akhirnya keluar kartu lah EKTP. Jadi Inavis Card itu terpending karena kartu KTP itu, Prof. IKTP ya, IKTP yang bermasalah itu ya. Dulu kan bermasalah tuh di awalnya ya. Tapi ke depan akan kita bantu. Jadi sebetulnya produk EKTP walaupun misalkan bermasalah, tapi kita akan membantu solusinya, Prof. Karena di saat orang yang memalsukan KTP, kira-kira laporannya kemana, Prof? Ya ke orang yang memalsukan itu. Iya. Pasti ke polisi lagi, Prof ya? Iya, betul. Nah, kita malah ya tadi ciptaan saya tadi adalah memitigasi untuk bagaimana tingkat kejahatan terhadap pemalsuan identitas itu bisa direduce, Prof. Gitu. Nah, terus jadi, kapan mulai fokus ke wajah nih? Pada tahun berapa? Fokus ke wajah dari
identifikasi ini sejak tahun 2016, Prof. 2016 itu sudah masuk ke wajah, karena seiring jalannya dengan populernya kartu KTP tersebut, terus kemudian saya masuk di Pusinafis identifikasi Polri itu tahun 2017, Prof. Nah, dari situ saya pun melakukan beberapa analisa dan riset terkait apa yang bisa dioptimalisasikan dari penggunaan wajah-wajah tersebut, Prof. Itu. Jadi yang pertama-tama diperlukan dalam hal ini, apakah kita perlu alat dulu atau keahlian dulu? Jadi dari segi SDM dulu diperlukan atau alat dulu, Mas, dalam hal ini? Sebetulnya ini pun keterbatasan saya, jadi keterbatasan alat yang pernah saya buat, yang pernah saya deploy, ya sebetulnya sih ini karena hobi saya ini iseng-iseng sih, Prof. Saya tukang ngoprek. Saya tukang ngoprek, jadi walaupun saya memang backgroundnya sarjana hukum ini, Prof. Sebelum saya jadi polisi, saya kuliah D3 Informatika, tetapi karena keburu jadi polisi, akhirnya ya jadi polisi dulu, Prof. Gitu. Gitu ya? Iya. Oke, sekarang kita fokus ke soal identifikasi wajah. Ini ada nggak prinsip-prinsip yang paling penting untuk diketahui oleh semua orang tentang bagaimana mengenali wajah ini? Silakan. Siap, Prof. Nah, jadi kembali lagi, ini terkait forensik atau identifikasi wajah, kita melatar belakangi karena semua itu melalui sains, Prof. Jadi scientific. Nah, jadi kita melatar belakangi ilmu pengetahuan identifikasi wajah itu dari sains dan kita kemas dalam scientific crime investigation. Jadi penyidikan investigasi secara ilmiah. Nah, menggunakan beberapa algoritma dan sistem big computer juga, menggunakan artificial intelligence, deep learning, dan big data analytics. Ini utamanya, Prof. Terus kemudian di saat kita melakukan suatu pembuatan sistem, ini perlu ada standarisasi. Standarisasinya apa? Standar forensik. Karena standar forensik algoritma yang kita gunakan ini harus terdaftar juga, Prof, di standar internasional. Nah, contoh di sini ada logo FBI. FBI pun menggunakan standarisasi forensik ini. Karena apa? Di saat engine algoritma untuk membaca face recognition ini tidak standar forensik, yang terjadi bisa salah analisa dan yang berujungnya akhirnya menjadi salah tangkap. Itu yang bahaya, Prof. Itu. Terus kemudian, nah ini memang kerjasama kami dengan Dukcapil dan memang sedang berupaya juga dengan dulu namanya BPPT. Dulu BPPT, sekarang namanya BRIN, Prof. Ya. BRIN ini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi terkait engine algoritma yang kita gunakan ini harus sesuai dengan standar-standar acuan-acuan tersebut. Nah, ini apa ini? Kali prinsip-prinsipnya ya? Ya, jadi memang di sini identifikasi Polri ini ada dua, Prof, terkait identifikasi wajah dan sidik jari. Kalau pada sidik jari ada hal-hal yang tidak akan berubah pada saat orang sudah lahir, apakah juga begitu pada konteks wajah, Mas Eko? Ya, kalau sidik jari di saat hasil analisa saya, Prof, ya, di saat lahir itu sampai dewasa dalam arti 17 tahun itu masih ada sedikit perubahan karena kan garis papilernya dari kecil membesar, Prof. Itu pasti ada perubahan. Tetapi di saat biasanya udah 17 tahun sampai dewasanya itu biasanya nggak ada perubahan. Nah, tetapi berbeda dengan wajah. Kalau wajah ini ada beberapa parameter karena perubahannya itu pasti ada, Prof. Gitu. Nah, jadi memang ke depan itu penguatan terkait identifikasi wajah sangat diutamakan karena
perubahan wajah itu sangat signifikan. Mungkin bisa didalami dulu, Mas Eko, apa yang berubah dari wajah seorang anak-anak menjadi seorang dewasa? Apakah hidungnya atau apanya begitu? Silakan. Jadi ini Prof, karena wajah ini secara algoritma itu membaca antara jarak bibir, hidung, mulut dengan mata. Itu pada intinya seperti itu. Seperti aksesoris, topi, kacamata itu nggak berpengaruh sebetulnya dengan engine algoritma yang udah punya standar forensik. Nah, memang perubahan dari kecil, dari dari usia kecil sampai dewasa itu pasti ada perubahan, Prof. Pasti ada perubahan karena apa? Di saat kita membesar itu, saat kita dewasa pasti akan ketarik beberapa tulang-tulang wajah yang akhirnya membuat secara fisik itu pun berubah juga, Prof. Secara fisik wajah. Nah, makanya kami ke depan ini akan mendalami bagaimana mendapatkan update-update terkait wajah tersebut, Prof. Tapi tentu ada deviasi ya, artinya kalaupun ada perubahan dari wajah kanak-kanak menjadi wajah dewasa, tentu deviasinya tentu bisa diperkirakan, sehingga ketika misalnya ada wajah seseorang yang direcognize pada waktu anak-anak, maka pada waktu dewasanya pun juga kalaupun ada perubahan bisa diperkirakan begitu? Bisa, Bro, bisa. Karena yang ke depan itu ibaratnya yang ada istilahnya saat ini adalah cluster, Bro. Cluster, oke. Ya, cluster. Jadi cluster ini cluster face. Jadi yang akan kita collab adalah di saat umur masih kecil, terus kemudian sampai dewasa, Bro. Itu. Dan kita metode ini akan kita gunakan sebagai metode validasi sebetulnya. Mas, apalagi kalau kita kaitkan dengan ya ini secara gampang, kecenderungan wajah, misalnya wajah oriental, mongoloid gitu ya, Kaukasian. Nah, itu ada nggak rumusnya? Ya, rumus dari segi wajah dengan bibir dan seterusnya itu gimana? Siap, Prof. Jadi pada prinsipnya wajah itu identifikasi wajah atau face recognition secara analitik hanya mengukur jarak bibir, mulut, hidung, dan mata. Jadi terkait entah dia orang mongoloid, orang kulit putih, kulit hitam, itu pasti akan terbaca juga, Prof. Terkait dengan pernah saya bantu terkait dengan beberapa kasus ya, kerusuhan waktu di Papua. Nah, orang kan bilangnya orang Papua ini muka sama, Prof. Tetapi secara sistem ya, secara algoritma alhamdulillah bisa kita baca. Jadi secara walaupun dia ini masih bisa kebaca, Prof, gitu. Ya, kalau muka sama itu kan karena biasanya kan ada semacam ketidakmampuan dari orang dari etnis lain ya memahami misalnya wajah China gitu ya, rasanya sama semua, tapi sebetulnya ada beda-bedanya ya. Betul, secara alhamdulillah saya coba beberapa menganalisa wajah orang Mongoloid yang rata-rata mungkin misalkan ada sipit segala macam, tetapi secara algoritma pasti ada bedanya, Prof. Pasti ada bedanya. Gitu. Nah, Mas, sekarang pertanyaannya begini, apakah lalu kemudian algoritma ini kemudian disimpan di database yang masih diciptakan sendiri, atau sebetulnya sudah ada perusahaan yang menyediakan database tentang tadi algoritma tersebut? Jadi memang secara sistem yang untuk mitigasi ini memang sengaja saya buat, Prof. Dan juga itu menjadi database tambahan, Prof. Menjadi database tambahan, dan itu saya taruh di servernya di Bareskrim. Karena apa? Di saat suatu waktu kita butuh data tersebut, kita masih bisa cari. Karena untuk penambahan data-data kami, Prof. Itu. Di dunia apa sudah ada Mas, sudah ada perusahaan yang memprovide
aplikasi ini sekaligus dengan apa namanya dengan database-nya gitu. Mungkin aja ada kan? Gitu. Biasanya parsial kok. Biasanya parsial. Biasanya parsialnya itu kita bisa melihat apa namanya mencari dari literatur, misalkan literaturnya menggunakan data forensik tadi, Prof, yang di-listkan sama NIST tadi, kita cari kira-kira misalkan dari data tersebut perusahaan apa produsen algoritma mana yang bisa kita gunakan, karena itu akan menjadi patokan buat kita melakukan memasukkan database ke engine matching itu jangan sampai salah, Prof. Nah, contoh ini sebentar. Nah, ini bisa dicari, Prof. Namanya NIST. Dan di sini ada kita bisa lihat secara langsung ya. Dan ini terbuka. Nah, di sini adalah standar forensik yang sudah diuji sama mereka. Nah, ini contoh, Prof. Di sini misalkan ada angkanya, angka di yang 0,0 sekian ini adalah miss-nya. Terus kemudian yang angka belakang ini adalah ranking, Prof. Kalau misalkan ranking di belakangnya ini lebih kecil, biasanya paling bagus, Prof. Dan saya udah mencoba. Dia paling mendekati orang yang sebenarnya ya? Ya, itu, Prof. Nah, memang ini walaupun yang membuat standarisasi ini adalah Amerika, yang membuat standarisasi ini Amerika, tetap kalau saya lihat engine algoritma yang paling bagus itu dari Cina, Prof. Gitu. Tapi saya sih berharap, syukur-syukur ya nanti ini kebetulan saya masuk juga dari sisi akademisi bersama teman-teman dari beberapa universitas. Ini kita kembangkan engine algoritma produk Indonesia. Dan syukur-syukur bisa kita masukkan ke standarisasi forensik ini akan muncul di urutan tadi, Prof. Ya kemungkinan ya kita namanya pakai muka. Pakai muka. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Mas di Inavis, di Mabes sudah ada infrastruktur, juga sudah ada SDM-nya. Nah, bagaimana dengan di Polda-Polda? Apakah juga sudah ada infrastruktur dan juga teman-teman yang memiliki keahlian yang kurang lebih sama dengan Mas Eko Wahyu? Gimana? Ya, secara infrastruktur sudah terdelivery semua, Prof. Sudah terdelivery semua. Tapi memang beberapa perlu tambahan edukasi lagi terkait bagaimana identifikasi wajah ini. Karena memang prosesnya ada alur, Prof, yang kita buat standar. Sebentar, izin, Prof. Maksudnya alur kerjanya atau alur tata kelolanya gitu? Atau alur pengetahuannya? Alur tata kelola berikut alur pekerjaannya, Prof. Oke. Nah, ini biasanya kita ini tidak langsung melakukan pengujian tanpa ada permohonan dari penyidik, Prof. Namanya kita ini untuk investigation and law enforcement. Jadi yang meminta ke kami ini tidak bisa langsung perorangan, tidak bisa langsung individu, tetapi mendasari adalah dari permohonan penyidik, Prof. Nah, di sini ada perbandingan dan pencocokan sidik jari, pengambilan sidik jari umum dan foto, pengambilan sidik jari tahanan dan tersangka, pengembangan barang bukti dan pencarian identitas, identifikasi raut wajah, pemotretan video atau olah TKP, identifikasi sidik jari laten, identifikasi seseorang, identitas seseorang, input data DPO, input data tersangka. Nah, ini beberapa yang biasa kita integrasikan. Nah, ini kita integrasikan dengan namanya di Barreskrim ini sudah ada namanya aplikasi
Manajemen Penyidikan, Prof. Ini yang Oke. mengelola, dari Robin of Barreskrim dan berkolaborasi dengan kami. Jadi karena data biometrik dan data demografi ini ada di kami, Prof. Jadi untuk menentukan siapa pelapor, siapa tersangka, terduga, saksi, memang butuh kolaborasi dengan kami. Berikutnya yang terkait tadi, Prof. Nah, inilah alur di mana seorang penyidik yang ada di seluruh Indonesia, baik biasanya yang penyidik ini bisa dari reskrim ataupun dari beberapa penyidik yang lainnya. Jadi alurnya seperti ini, Prof. Jadi ada surat masuk yang ditujukan ke kami, ke Pusinafis, dan didasari oleh laporan informasi atau laporan polisi. Berikut sprint penyidikannya. Berikut ditambah dengan barang bukti yang ingin diujikan. Kemudian dari sini alur berikutnya adalah dari pimpinan ini akan melakukan disposisi kepada siapa surat ini ataupun permohonan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan tadi, Prof. Biasanya kalau ke wajah itu ke Bitopol. Terus kemudian kalau terkait dengan sidik jari kriminal atau permohonan identifikasi sidik jari yang lain-lain, pengembangan, itu adanya di Kabid Dakdikrim. Kemudian ada juga biasanya yang SKCK di wilayah itu ke Kabid Daktium. Terus ada konfigurasi data segala macam, ini adanya di Baksis Info. Nah, terkait dengan permohonan, contoh yang ada sekarang kita bicaranya ke identifikasi wajah, biasanya ke Bitopol. Dari Kabid itu akan memberikan disposisi lagi ke orang yang dituju, Prof. Anggota yang berkompeten sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan jabatannya. Setelah itu... Sebentar, Mas. Itu Kabid Topol itu apa, Mas, singkatannya? Topol itu nggak jelas tuh bagi saya tuh. Ya, Prof. Kepala Bidang Fotografi Kepolisian, Prof. Oh, fotografi kepolisian. Saya pikir tonya itu toko atau apa itu. Oke. Ya. Nah, jadi tetapi gini, Prof, yang fotografi kepolisian ini bukan bicaranya seperti dokumentasi atau humas, Prof, ya. Tetapi memang di sini adalah fotografi forensik, Prof. Forensiknya. Betul. Nah, kemudian biasanya dari misalkan tadi udah anggota ditunjuk, itu akan dilakukan permohonan pembuatan sprint surat perintah, Prof. Surat perintah dengan dasar surat tadi, permohonan tadi, terus kemudian ditandatangani oleh pimpinan Kapusinafis. Kemudian kita baru melakukan pemeriksaan barang bukti. Pemeriksaan barang bukti, kita melakukan analisa barang bukti, kemudian produk akhir dari kami adalah berita acara. Nah, berita acara ini akan ditandatangani lagi oleh pimpinan Pusinafis dan Kabid Topol juga. Baru dari hasil ini akan diserahkan ke penyidik. Nah, jadi berkas yang biasa kami keluarkan ini seperti ini, Prof. Dan kita berupaya untuk satu pintu dan akan melakukan skema terkait hal ini secara simultan. Karena apa? Di saat banyaknya permohonan identifikasi seperti ini, kalau misalkan takutnya bermain di bawah tangan, ini kan terkait dengan datanya orang, terkait datanya hak asasi manusia. Makanya kita dasari dari LI, laporan polisi atau LP dan sprindik. Karena kita melakukan pekerjaan ini ya pro justisia demi keadilan, Prof. Jadi jangan sampai kita diminta untuk miring-miring atau belok-belok, kita nggak bisa. Karena kita melakukan pengujian secara sistem di saat nanti ada permasalahan. Ini kan ujung-ujungnya kita akan sidang, Prof. Akan membuktikan secara saintifik ini di persidangan apakah ini sesuai atau tidak gitu. Nah, biasanya yang kita dapat dari terkait dengan barang bukti ini biasanya dari CCTV, rekaman CCTV ataupun dari medsos. Tunggu dulu, Mas, tunggu dulu.
tadi Mas katakan bahwa outputnya adalah berita acara. Nah, kenapa kemudian masih dipanggil lagi di pengadilan? Apa memang nggak cukup berita acara tersebut untuk kemudian diolah oleh penyidik dan diteruskan ke penuntut, begitu? Biasanya begini, Prof. Nah, dari produk akhir kami adalah berita acara, itu biasanya kami diminta untuk hadir di persidangan karena keterangan ahli itu sangat diminta biasanya oleh hakim dan jaksa. Karena mereka akan menginginkan bagaimana sih proses identifikasi tersebut. Sehingga dari sisi jaksa maupun pengacara atau terdakwa berikut hakim itu tempat apa yang kita lakukan, dan kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, karena kita bicaranya uji kompetensi forensik, Prof, gitu. Karena dan forensik itu harus detail, nggak bisa miring-miring atau bohong-bohong seperti itu, Prof. Itu karena kita bicara hasil Anda gimana sih? Hasil Anda kan misalnya kalau ada dua foto gitu, kan pasti hasilnya adalah matching tidak matching. Apakah memang sampai juga misalnya matching 100% atau matching 90%, yang mana lalu menimbulkan keraguan dari hakim misalnya, begitu? Ya, sebentar saya contohkan, Prof, ya. Ini ada case di sini memang lucu kalau kita lihat. Sebentar. Oh ya, sekalian saya mau menyapa teman-teman nih. Ini sudah 60 orang nih yang hadir di sini. Terima kasih loh bisa hadir dalam acara ngobrol-ngobrol forensik UI, ya. Moga-moga acara ini ada gunanya bagi kita semua. Silakan Mas Eko. Ya. Nah, izin ini kasus apa nih? Ini kasus tahun 2020, Prof. Kasus 2020 terkait dengan pencurian pelek di Bekasi, Prof. Jadi ini sempat viral. Nah, jadi mobil bannya diambil terus diganjel seperti ini, Prof. Dan ini banyak TKP-nya. Wah, itu pencurinya niat banget tuh ya, sampai diambil semua bannya itu. Jadi dia kasihan juga, mobil nggak bisa jalan gitu. Nah, ini juga terjadi terakhir di parkiran di Bekasi, Prof. Nah, setelah kita dari teman-teman melakukan olah TKP, nah ini dari security-nya pun melihat ada seseorang yang melakukan pembongkaran ban di sekitar kendaraan tersebut. Dan kemudian dianalisa, diperkirakan inilah wajahnya di saat orang itu keluar masuk parkiran. Jadi kan biasa kita masuk parkiran kan ada ambil tiket, Prof. Nah itu biasa ada kamera, itu sangat membantu juga. Nah, di sini kita mencari identitas seseorang ini. Nah, ini kita gunakan metode 1:N, Prof. 1:N itu membandingkan satu data ini dengan 270 juta data warga negara Indonesia. Nah, kemudian keluarlah analisa awal ini, Prof. Kita jelas lagi ya, kita perjelas. Kira-kira mirip, Prof, ya? Mirip banget tuh, gemuknya sama, kumisnya juga sama, ya? Ya. Ini ya alhamdulillah kalau misalkan kasat mata kita pasti mirip, Prof. Nah, setelah kita lakukan uji forensik menggunakan engine 1:1, hasilnya di bawah 90%. Kategori ini tidak identik. Itu kita tidak identik karena apa? Memang secara kasat mata kita ini, wah ini pasti orangnya. Tapi secara kasat mata kita ini bukan dia, Bro. Kemudian kita bantu minta surat permohonan dari Bekasi terkait permohonan identifikasi wajah yang ditandatangani oleh pimpinannya, kemudian laporan polisi. Nah, ini standar baku kita, Prof, di saat kita melakukan uji forensik. Karena tidak ada seperti ini kita nggak bisa jalan.
Nah, kemudian saya melakukan pembandingan lagi 1:n. Nah, 1:n itu dari wajah ini kita cari ke database. Nah, secara engine ini akan muncul beberapa kandidat. Nah, tetapi biasanya kan kandidat di atas Prof ya. Nah, ini kita uji lagi dengan metode tadi. Hasil uji kita ternyata kandidat ini belum tentu yang pertama yang menjadi kandidat utama. Mulai malah kandidat terakhir. Nah, saya coba dengan kita cocokkan seperti ini. Kira-kira mirip nggak, Bro? Mirip juga tuh. Kalau Semua mirip ini. Iya. Miripan yang tadi ya. Nah, gemuknya ya, terutama ya. Gitu. Nah, secara nilai ini di atas 90%, Bro. Oh, oke. Nah, jadi kita kategorikan adalah yang di sini adalah umur di saat dia membuat KTP, dan di sini di saat umur dia udah 20 tahun ke atas. Jadi pasti ada perubahan, Bro. Jadi nah ini tadi yang kita bicarakan, perubahannya seperti apa? Paling signifikannya melebarnya pipi, hidung, dagu, paling gitu, Bro. Nah, kemudian kalau sampai cuma 97% ini nanti penasihat hukum nggak memberikan sanggahan. Kan nggak 100% nih. Ini, Bro, memang kita kategorikan ini belum secara ini memang tidak 100%. Tetapi minimalnya adalah di atas 90%, Bro. Oh, itu parameternya ya? Itu baseline-nya ya? Nah, kemudian setelah ini kita lakukan dari hasil ini saya berikan datanya ke penyidik untuk datang ke rumahnya untuk memastikan orangnya ini benar apa enggak, terus tolong difotokan lagi ke saya. Akhirnya fotonya ini, Prof, yang ada di rumahnya. Oh, ini udah gede nih ya, sudah dewasa ini. Nah, ini yang di rumahnya. Terus kemudian kita lakukan lagi proses compare lagi, Prof. Kita compare lagi. Jadi inilah perbandingan yang sebelah kiri ini yang ada di TKP, kemudian yang ada di rumahnya nilainya di atas 90%. Nah, kemudian yang ada di rumahnya dengan yang ada dengan di KTP di atas 90%. Nah, jadi dengan parameter ini terus kemudian kita tambah lagi, Prof. Jadi jangan sampai penyidik ini di lapangan itu salah mengidentifikasi orang. Tambah lagi kita dengan parameter sidik jari, Prof. Jadi kita ada alat untuk pembacaan sidik jari. Di saat sidik jarinya keluar datanya sama dan minusianya sama, ya ini seperti ini, Prof. Jadinya tanpa orang itu harus mengakui, ya data bukti forensik ini sangat mendukung. Jadi Mas Eko, kalau begitu dengan semakin baiknya perekaman KTP ya, katanya sekarang sudah 50% orang Indonesia sudah direkam KTP-nya, maka berarti makin mudah ya pekerjaan dari mas-mas di Inavis ya ketika ada permintaan dari penyidik ya. Ya sebetulnya itu, Prof. Dan juga pemanfaatan. Tadi kan kita sedikit menyinggung KTP ini bermasalah, Prof. Nah, KTP ini bermasalah memang secara ininya mungkin secara konsep awal oke. Tapi implementasi saat ini adalah yang biasanya KTP ini, yang kan namanya elektronik KTP. Nah, tetapi apa sih sampai saat ini KTP masih difotokopi, ya kan? Begitu, Prof. Nah, ini beberapa mitigasi yang sudah saya buat, Prof. Gitu. Nah, tapi sebelum itu tadi akan saya jelaskan dulu terkait bagaimana kita masuk ke sidang juga, Prof. Nah, itu penting tuh. Nah, jadi Anda datang ke sidang bukan sebagai penyidik ya, tapi sebagai ahli ya? Ya, Prof. Nah, jadi wajah itu bagaimana sih, Prof? Nah, pengen tahu wajah itu seperti apa? Nah, engine-nya seperti ini, Prof.
Jadi banyak titik-titik yang ada di muka ini yang digunakan, yang implementasinya pada engine-engine algoritma yang standar juga, standar dari NIST ini, Prof. Itu. Dan beberapa parameter yang lain ini pernah saya coba dengan beberapa engine, ya, ada Yi2, SenseTime, McVie, MIC, Dahua, Hikvision pernah saya coba juga. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa apakah untuk skill seperti ini itu ada apa namanya? Ada sertifikasinya nggak, Mas? Artinya mengasumsikan bahwa skill ini lalu kemudian mengandung kompetensi tertentu dan lalu perlu diuji ya sehingga kemudian semua orang yang kemudian mengaku sebagai ahli lalu mendapatkan sertifikasi begitu? Apa ada? Ada, Prof. Makanya tadi yang sertifikasi saya di awal itu menunjukkan saya udah diuji terkait dengan kompetensi saya, kemampuan saya terkait dengan bagaimana sistem algoritma ini digunakan dan bisa diintegrasikan kemana aja dan bagaimana kita mengungkap suatu kasus itu diuji juga, Prof. Gitu. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan sertifikasi dari luar negeri maupun dari lokal juga, Prof, yang ada di Indonesia. Oh, jadi badan sertifikasi sudah menyediakan sertifikasi untuk hal seperti ini ya? Sudah, Bro. Sudah. Kira-kira berapa orang, Mas, yang sudah dapat sertifikasi seperti yang Mas miliki ini? Kebetulan di Inavis ini rutin ya, Prof. Rutin per beberapa bulan itu kita melakukan uji kompetensi untuk teman-teman yang ada di daerah. Yang di daerah itu khususnya anggota identifikasi yang ada di Polres dan Polda di 34 Polda. Dan itu jadi kalau kembali pada pertanyaan saya tadi, sebetulnya kemampuan Inavis di semua Polda sudah ada ya untuk melayani kebutuhan seperti ini ya. Siap. Gitu. Memang perlu educate lagi sih, Prof, gitu. Perlu edukasi lagi terkait dengan perkembangan teknologi itu seperti apa, itu, Prof. Karena itu teman-teman butuh itu. Terutama saya bayangkan karena Anda ini kan nanti akan naik pangkat ya, lalu mesti ada pelapis di bawahnya. Nah, apakah regenerasi itu pada umumnya mungkin Anda bisa kasih masukan ya, itu berlangsung dengan baik di Inavis gitu? Regenerasi dari ahli-ahli itu gitu? Ya, betul, Prof. Jadi setidaknya kami ini sering diminta untuk melakukan ngajar untuk beberapa anggota kepolisian. Bisa dari yang kalau istilahnya di kami ini ada yang Big Bang, pendidikan pengembangan spesialis terkait identifikasi, dan juga ada fotografi forensik. Berikut juga ada juga kemarin kita diminta untuk mengajar BRIMOB. Jadi BRIMOB ini kita bekali juga dengan teknik-teknik sederhana sih, Prof, tapi hanya sebatas bagaimana mengamankan barang bukti. Gitu. Dan ini biar ngomong-ngomong permintaan dari penyidik ya tentang hal ini banyak nggak ya? Apa namanya, misalnya kalau kita bilang 1 bulan sekali itu ada nggak kasus yang membutuhkan jasa Anda ini? Gitu. Banyak, Prof. Banyak. Okay. Banyak. Nah, makanya terus terang kami pun dengan permintaan ini sangat sangat tingkat pekerjaan kami sangat tinggi, Prof. Sangat tinggi sekali, sangat signifikan angka-angka permohonannya. Jadi yang kita kedepankan gini, di saat kita melakukan investigasi ini, Prof, butuh waktu, butuh pemikiran, butuh tenaga. Nah, makanya kita dengan konsep saya ini kita ingin maju ke depan, nggak hanya sebagai investigator, tetapi kita menutup keran-keran kejahatan tersebut dengan metode mitigasi tersebut itu, Prof. Karena pemalsuan identitas itu utama, Prof, yang terjadi pada saat ini di era-era sistem yang sudah digital, gitu, Prof. Dan itu ada langkahnya. Kami sudah menemukan dengan metode-metode tersebut. Ya, cuma masalahnya kan karena Inavisnya ada di bawah Barreskrim kan memang kerjanya untuk memadamkan kebakaran ya. Nanti soal mitigasi nanti pindah di Baharkam saja lah begitu.
Siap-siap, Bro. Nah, kembali ya ke soal tadi yang tadi Mas katakan meningkat itu dari segi jumlah permintaan dari wilayah ya. Itu kenapa, Mas? Apa karena memang semakin banyaknya CCTV dipasang di berbagai tempat, atau ada kesadaran, atau memang kualitas kejahatan di Indonesia ini yang kemudian menghadirkan kebutuhan akan foto itu memang semakin tinggi? Kenapa itu? Ya, karena begini, Prof. Memang dengan majunya dunia digital ya saat ini, dengan dunia digital saat ini, inilah yang biasa kita dapatkan barang bukti, Prof. Bisa dari CCTV maupun dari medsos, Prof. Dari medsos. Biasa video viral segala macam ini yang bisa kita dapatkan. Dan biasanya penyidik pun mendasari dari hasil temuannya terkait masalah ini. Nah, memang pada dasarnya saat ini warga Indonesia ini udah punya kepedulian, aware kepada sistem keamanan menggunakan CCTV. Nah, tetapi permasalahan yang terjadi tidak semua hasil rekaman CCTV itu bisa kita identifikasi, Prof. Itu yang menjadi kendala. Karena apa? Pertama, orang Indonesia ya hanya membeli CCTV ya sebatas ya buat masang-masang saja. Tapi di saat ada suatu case, pengennya diidentifikasi, pengennya terungkap. Nah, tetapi pada pelaksanaan pemasangan kamera tersebut, itu tidak didukung. Pertama, spesifikasinya dari CCTV tersebut. Yang keduanya, peletakan, Bro. Peletakan kamera pun itu utama. Karena apa? Ada dua konsep. Yang pertama, konsep untuk identifikasi. Yang keduanya, konsep untuk surveillance. Konsep surveillance. Konsep surveillance ini adalah biasanya ditaruh di satu pojok untuk bisa melihat semua area. Tetapi untuk melakukan identifikasi itu sulit. Karena apa? Jarak wajah dengan jarak kamera itu terlampau jauh. Akhirnya dari algoritma yang akan kita gunakan, dari wajah tersebut yang akan kita gunakan sebagai dicari di dalam algoritma ini nggak akan bisa membaca. Karena terus terang, ini memang face recognition ini punya keterbatasan untuk membaca algoritma yang harus lumayan bagus, Prof. Itu. Oh, jadi ketika gambarnya di zoom out, lalu resolusinya jadi rendah dan pecah gitu ya? Ya, itu keterbatasan juga. Jadi itu hampir sama sih, Prof, dengan analogi kita sebagai manusia. Di saat kita melihat orang yang agak sedikit jauh, ya mungkin kita pasti melihat, wah, siapa nih namanya, siapa nih perkiraan kita kan seperti itu. Nah, tidak jauh beda dengan namanya engine, sama, Prof, gitu. Jadi perlu metode yang agak dekat antara wajah orang yang diidentifikasi dengan CCTV tersebut, itu, Prof. Nah, contoh jaraknya seperti ini. Nah, jadi kamera ini punya keterbatasan, jadi jarak maksimal itu biasanya untuk melakukan face recognition itu di 2-5 meter, Prof. 2-5 meter, kemudian ketinggian pemasangan kamera itu di bawah nggak boleh lebih dari 3 meter, tidak boleh lebih dari 3 meter. Jadi itu karena biar kita fokus ke arah wajahnya. Nah, memang biasanya ini kan banyak saat ini penjual CCTV pun itu berpengaruh juga terhadap hasil akhir dari pemasangan ini, Prof. Memang ya kebetulan saya juga melakukan edukasi ke beberapa asosiasi, juga prinsipal produsen dari CCTV tersebut. Di saat memasang CCTV itu harus presisi, harus tepat. Karena di saat saya bilang, di saat kamu jualan CCTV, di saat ada masalah, rekaman itu lari ke Anda ataukah ke kami? Pastinya kan ke kami, Prof. Nah, jadi di saat kita melakukan edukasi seperti ini, sebetulnya pemasangan aware-nya orang Indonesia itu sangat
udah lumayan, tetapi memang perlu didukung dengan parameter-parameter peletakan CCTV yang tepat, Prof, itu. Dan juga sebetulnya secara teknologi ini saya sudah bisa mengintegrasikan, jadi dengan metode kamera yang biasa ataupun standar yang biasa yang kita gunakan, tetapi ini minimal IP kamera, Prof. IP kamera, ini topologinya, dan kemudian kita bisa lakukan tarik ke pengenalan wajah seperti ini. Mas, ini ada pertanyaan dari Bung Roland ini. Kenapa tidak dimutakhirkan saja seperti CCTV di Cina dan Amerika yang langsung bisa mengidentifikasi orang? Wah, ini canggih betul ini. Apa ada begitu, Mas? CCTV yang seperti itu? Betul, ini yang sedang saya tunjukkan, Prof. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Ini konsepnya seperti ini. Dan memang kami perlu didukung dengan beberapa infrastruktur dan device yang memenuhi standar juga, Prof. Karena dan metode peletakan. Di saat misalkan peletakannya itu tidak tepat, tidak presisi terkait identifikasi wajah, itu sulit untuk mengidentifikasi wajah. Misalkan contoh seperti ini, Prof. Nah, wah, jangan salah buka, Mas. Bahaya nanti surat utang keluar. Apa itu? Penempatan CCTV ya? Ya. Nah, ini CCTV yang bisa saya tarik, Prof, di Pemprov DKI. Jadi dari laptop saya bisa ngidentifikasi bisa melakukan monitoring seperti ini. Nah, contoh ini, Prof. Ini sudah banyak di DKI ini dengan kameranya dari Bali Tower. Ini yang bisa saya tarik ada sekitar 6.000 kamera, Prof. Ada sekitar 6.000 kamera, dan kita bisa keliling Jakarta lah dengan ini sebetulnya. Kita mau lihat kemana, ke HI juga bisa. Nah, ini HI. Ini faktor kamera juga, Prof, ini harus di di-maintain karena mungkin kotor ini kayaknya. Kalau soal penerangan gimana, Mas? Lightingnya, apakah itu juga mempengaruhi kualitas gambar nanti? Betul, Prof. Jadi secara kualitas gambar ini sangat mempengaruhi terhadap identifikasi wajah. Berikut contohnya ini, Prof. Ini macet-macet. Karena apa? Ini saya pakai WiFi. Tapi kalau misalkan saya menggunakan infrastruktur fiber optik, ini normal gambarnya. Dan juga, nah ini dari beberapa tipe kamera seperti ini bisa kita lakukan metode face recognition seperti tadi, Bro. Seperti ini. Nah, ini pertanyaan awam ya. Apakah misalnya kalau wajah nggak bisa dipindai secara akurat, lalu yang kelihatan hanya body gesture-nya saja, mungkin juga suara gitu ya. Bisa nggak kemudian lalu bisa mendeteksi orangnya? Ya, memang itu. Jadi AI ini sebetulnya tidak hanya face, Prof, ya. AI ini terkait face recognition, ada tambahnya lagi behavior. Behavior itu terkait dengan tingkah laku, gerak-gerik dari orang tersebut. Jadi memang ada beberapa engine algoritma yang bisa membaca dia menggunakan baju apa, celana apa, dia menggunakan aksesoris apa, dan itu bisa kita lakukan review dari hasil rekaman CCTV tersebut, Prof. Itu bisa. Saya jadi ingat pengalaman ketika mengunjungi lapas high risk di Nusa Kambangan itu tiap selnya sudah dilengkapi dengan CCTV yang bisa membaca itu tadi, Mas, baca behavior, sehingga bisa kemudian diduga bahwa ini orang sembahyang beneran atau sembahyang bohong-bohongan, begitulah. Dalam rangka memperkirakan mengenai apakah terutama ini napiter ya, tingkat radikalisasi dari yang bersangkutan, mungkin gitu. Ya. Ya itu, Prof. Jadi memang banyak beberapa parameter ya. Nggak hanya itu, Prof. Nah ini contoh nih. Ini gambarnya blur, Prof, ya. Kabur ya? Kabur. Kita coba perjelas.
Nah, lumayan ini. Nah, ini namanya kita sebut dengan metode enhancement, Prof. Enhancement. Dan juga tidak hanya itu, jadi contoh dari ini pelaku dari pembobolan ATM ini bisa kita lakukan identifikasi juga, Prof. Ini. Oke, membantu sekali ya, terutama sekarang banyak orang pakai masker, bisa juga diduga atau seolah-olah maskernya nggak ada ya, gitu. Ya, dan ini kejadian ini kejadian 2017, Prof. Sebelum adanya COVID. Sebelum adanya COVID. Ini kasus ini sebetulnya adalah berawal dari ini di Kalimantan Barat, Prof, di Kalimantan Barat. Nah, ini saya kenapa belajar membaca KTP itu seperti apa sih gitu. Jadi ada kasus ini pembobolan dana nasabah itu 30M. Nah, itu 30M di saat itu terjadi, saya melakukan analisa bagaimana itu bisa terjadi. Setelah saya melakukan analisa, ternyata si pelapor ini kehilangan buku rekening plus ATM, plus KTP, plus KTP. Nah, kemudian di saat si orang ini kehilangan tersebut dan ditemukan oleh seseorang ini melihat nominalnya cukup lumayan, dia membawa KTP tersebut ke percetakan, dilakukanlah scan, kemudian fotonya ini diganti oleh foto pelaku. Ya, jadi diganti oleh foto pelaku. Nah, kemudian di saat dia mengganti foto itu, dia melakukan dibuatlah KTP palsu, Prof. Dibuat KTP palsu, terus kemudian dia datang ke bank di saat dia membuat rekening tabungan. Dia membuat rekening tabungan di bank tersebut. Terus kemudian setelah dia membuat rekening di salah satu bank di sana, kemudian dia datang lagi ke bank yang melakukan yang ada uangnya tersebut, Prof, yang ada rekening tersebut. Nah, inilah contoh KTP yang dipalsukan, Prof. Ini. Jadi secara fisik datanya sama, tapi fotonya saja yang berbeda. Yang ini palsu, tanda tangannya sama, terus yang ini yang aslinya. Ini didasari dari ini sebetulnya. Terus kemudian si orang tersebut yang membuka rekening di bank itu, terus kemudian dia datang ke bank yang ada uangnya tersebut untuk melakukan RTGS, pemindah bukuan. Nah, setelah saya tanya dari sisi teller, bagaimana sih sisi perbankan atau teller ini melakukan validasi kepada nasabah, validasi dan verifikasi kepada nasabah. Jadi si pelaku ini menulis slip pemindah bukuan dari rekening yang ada di bank tersebut ke bank yang sudah dibuat tadi. Kemudian dari sisi teller hanya mengecek, bagaimana sih mengecek si orang tersebut, saya tanya. Dia mengecek antara kartu KTP, data pada kartu KTP dengan buku, dengan data yang ada di komputer, dengan data yang di penerima, itu sama. Dan secara fisik, nah terus saya tanya, bagaimana untuk mengidentifikasi orang yang datang? Nah, dia bilang hanya mencocokkan KTP yang dia bawa, fotonya dicocokkan dengan orang yang datang. Sedangkan KTP ini sudah dipalsukan. Nah, akhirnya terjadilah RTGS tersebut, Prof. Akhirnya hal tersebut, dari pemalsuan identitas ini, ujung-ujungnya apa, Prof? Pidana, kan? Yeah. Nah, bagaimana kita membantu masyarakat khususnya yang mengalami musibah seperti ini, kita bantu.
kita bantu, kita ungkap secara sisi forensik, dan akhirnya alhamdulillah ketemu Prof. Ya tadi dia mengambil ATM di mana itu ketahuan akhirnya. Seperti itu. Dan Baik, ini Mas Eko, kita sekarang sudah di titik 17 lewat ya. Kita mau ngundang pendengar, boleh ya? Kita undang masuk sini. Boleh Prof. Ya, kita undang nih yang tadi sudah moga-moga masih online nih. Ini Mas gabung ini. Ngilangin gimana nih? Hilang aja deh. Dari gabungan tadi bergabung dia. Halo, Mas Wade Widiana. Kok keluar semua? Mungkin mungkin kaget diundang tiba-tiba kepada ke ruang ini, gitu. Ini ada pertanyaan ini dari saudara Fir LS. Apakah bisa alat ini mengidentifikasi cowok yang PHP dan yang tidak PHP, apalagi cowok-cowok peliwung? Aduh. Lalu ada lagi pertanyaan dari saudara Samri Gimomico. Izin bertanya Prof dan Komandan, apakah foto atau video yang sudah diedit untuk diperjelas gitu? Lalu dari saudara Rio, apa bisa seperti di Hong Kong yang bisa deteksi pendemo dari telinga dan mata saja? Wah, silakan tuh. Itu gimana tuh pertanyaannya? Memang canggih-canggih ya kebutuhannya ya? Prof. Ini pernah kita lakukan ya. Jadi contoh kamera yang tadi nih Prof, kamera ini. Sebentar. Nah, contoh kamera yang ada di sini kita tarik Prof. Kita tarik ke engine algoritma kita bisa melihat beberapa kejadian-kejadian yang ada di sana dan kita bisa zoom. Sebentar. Nah, kita bisa zoom dan kita masukkan ke engine algoritma kita dan bisa langsung live mendeteksi wajah-wajah yang ada di sana. Dan bisa meng-copying langsung, Prof. Jadi, dan ini bisa jadi database ke kita juga. Nah, terkait dengan penggunaan masker, kami juga bisa menggunakan itu, Prof. Jadi, terkait masker, itu sangat memungkinkan saat ini. Jadi ini salah satu fitur yang ada di kami Prof di kantor ya. Oke, teman-teman yang mau ikut terlibat bertanya langsung silakan ya. Tunjukkan, nanti kemudian saya undang untuk terlibat. Gitu. Ya, pada ini saya agak sedikit susah untuk masuk jaringan Prof. Jadi saya mau menunjukkan bahwa masker itu pun bisa sebetulnya, masker dengan masker. Terus kemudian kira-kira mungkin gimana Mas? Silakan. Ya, kita sudah masuk pada 10 menit terakhir ya, karena sudah lewat dari jam 5 nih. Mungkin saya punya satu pertanyaan. Kalau itu kita kaitkan dengan konteks big data di Polri ya, kan Polri punya data di Dokes punya, di Dokpol punya, gitu ya. Itu lalu terintegrasi nggak tuh semua itu Mas? Dalam rangka tadi memaksimalisasi pelayanan Polri. Nah, betul Prof. Jadi ke depan ini kami sedang membangun suatu sistem namanya Sentra Pelayanan Polri, Prof. Jadi dengan Sentra Pelayanan Polri ini masyarakat cukup menggunakan kartu KTP sebagai kartu registrasi dan divalidasi wajahnya. Nah, kita akan mengoptimalisasikan ini, Prof. Jadi tantangan yang terjadi adalah banyaknya pemalsuan data, penipuan online, phishing data, penyajian duplikasi di sisi pemerintahan itu nggak valid. Karena apa?
orang masih melihat KTP ini dari fisik. Nah ini Prof, ini yang menjadi yang mendasari permasalahan saat ini. Orang melihat KTP dari fisik, di fotokopi atau di scan, terus kemudian di saat orang melakukan registrasi, itu mengisi nama, tempat tanggal lahir, segala macam. Sebetulnya metode ini udah nggak perlu Prof, udah nggak perlu. Nah jadi metodenya adalah kita menggunakan standar forensik juga untuk pembacaan wajah dan di-compare dengan kartu KTP. Nah, dari dasar surat ke Menteri Dalam Negeri di KTP itu sudah berisi KTP berisi biodata, pas foto, dan sidik jari. Jadi di dalam kartu KTP itu sudah ada chipnya yang berisi data tersebut. Nah, datanya seperti ini, Prof. Nah, jadi kalau kita ini KTP yang udah nggak usang dibuka, nah ini ada chipnya. Nah, chipnya ini berisi ini, Prof. Data biometrik. Biometrik itu sidik jari dan wajah. Berikut data demografi. Nama, Oh tempat tanggal lahir. gitu. Ya, di dalam kartu KTP elektronik itu seperti ini yang ada. Nah, memang ini sayang sekali belum teredukasi secara masif, Prof. Jadi ini perlu kita educate lagi. Dan juga, nah ini implementasi yang kita lakukan khususnya di kepolisian, Prof. Jadi untuk memudahkan pelayanan publik sesuai dengan tujuannya Pak Kapolri ini, transparansi pelayanan publik dan memudahkan pelayanan. Nah, contohnya, jadi KTP ini cukup ditempel KTP dengan validasi wajah, kemudian ini jadi data, kita akan cross check, ini menjadi database, kemudian setelah terverifikasi, ini akan kita kirim ke satuan kerja yang ingin melayani masyarakat. Jadi misalkan lalu ingin melayani SIM, STNK, BPKB, cukup tempel KTP dan validasi wajah, selesai itu semua, Prof. Jadi masyarakat itu udah nggak perlu lagi datang ke kantor. Nah ini bisa kita gunakan juga visitor management dan pelayanan Polri yang terintegrasi. Nah, konsepnya yang sudah kita buat adalah seperti ini. Jadi KTP itu bisa dibaca melalui handphone, smartphone. Jadi dibaca chipnya melalui kartu yang handphone yang ada NFC, kemudian validasi wajah. Ini pun sama, Prof. Jadi ini ada kios juga yang ada pembacaan kartu dan validasi wajah. Nah ini yang seperti ini yang sudah kami implementasi di gedung Barreskrim. Jadi untuk pendataan tamu yang datang ke gedung Barreskrim itu nggak perlu lagi buku tamu manual. Jadi ini udah standar COVID, Prof. Jadi cukup tempel KTP, kemudian cocokkan wajah, di satu wajah itu sesuai, data demografi, nama, tempat, tanggal lahir udah nggak perlu diketik. Yang perlu ditambahkan adalah tujuan dan nomor handphone dan keperluan, kemudian dari data tersebut akan tersimpan di database kami. Setelah itu orang yang registrasi tadi udah nggak perlu lagi tukar-tukar kartu, masuk di sini cukup dengan wajah. Setelah wajah ini sesuai dengan database, ini akan terukur suhunya. Kemudian di saat orang itu DPO atau tidak, ini pasti akan ketahuan. Terus kemudian kita integrasikan dengan CCTV existing yang ada di gedung. Itu, Prof. Ini yang sudah kami buat. Berkenan mau lihat videonya, Prof? Atau nanti saya share? Nanti aja lah. Saya punya pengalaman itu ketika mau masuk Barreskrim, lalu ditanya KTP, saya bilang ya sudah ditinggal di depan itu. Ya itu memang, nah ini Pak Prof yang saya coba buat catatan cipranya. Nah kemudian yang tadi yang untuk pelayanan Polri terintegrasi, jadi nggak hanya itu, Prof. Dengan metode tempel KTP, validasi wajah, ini udah akan bisa menjadi layanan publik yang ada di Polri. Contoh seperti ini salah satu mockup yang ada di aplikasi yang kami buat. Jadi identifikasi Polri, khususnya identifikasi wajah, membantu satker Polri, satuan kerja Polri yang ingin melayani masyarakat. Caranya adalah tinggal tapping KTP, kemudian validasi wajah. Di saat wajah ini sesuai, kemudian cukup verifikasi nomor handphone dan email, kemudian aplikasinya akan muncul. Tinggal pilih satuan kerja mana yang ingin dilayani.
Jadi dan di sini pun akan ada nama, lokasi, berikut keperluan apa sih masyarakat ingin dilayani oleh Polri. Jadi kami memberikan kepastian dalam hal seperti ini. Jadi contoh ini Prof yang ini ya. Nah, ini menggunakan tapping KTP. Nah, jadi tinggal tempel KTP di belakang NFC. Kemudian ini terverifikasi, oke. Kemudian di sini ada verifikasi wajah. Nah, ini saya ambil wajah. Nah, Oke. di sini Terus? tidak sesuai. Ini karena bukan KTP saya, Prof. Jadi wajah ini akan ditetapkan dengan wajahnya yang sesuai. Ini dengan wajah yang sesuai. Nah, kemudian aplikasi langsung terbuka. Kemudian akan muncul nama dan lokasi berikut satuan kerja yang ingin dilayani oleh masyarakat. Dan akhirnya nanti ke depan akan menjadi big data seperti ini, Prof. Jadi kami menggandeng dengan Diftik, Divisi TI Polri, membantu satker-satker yang ada di kepolisian dalam hal validasi terkait pelayanan-pelayanan publik pada satker-satker Polri. Sehingga ke depan itu akan memudahkan analisa seperti ini, Prof, secara big datanya. Ya, itu implementasi terkait mitigasi yang kami buat, Prof, untuk pencegahan terjadinya fraud ataupun kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Ya, saya mendukung lah. Senang. Masalahnya begini, di Polri ini udah kebanyakan aplikasi nih, ya. Dan makanya hanya di awal aja. Pelayanan Polri ini, ya, dengan sentra pelayanan Polri ini yang berkolaborasi dengan Diftik dengan kami identifikasi Polri, karena memang identifikasi Polri ini sesuai dengan tupoksinya adalah melakukan identifikasi, Prof. Yang biasanya kita lakukan adalah investigasi, kita bantu juga untuk mitigasi, untuk preventifnya. Contohnya tadi, tempel KTP, validasi wajah, di wajah sesuai, tinggal pilih satuan kerja yang ingin dilayani. Oh, ini ada Dr. Kisnu nih. Halo, Kak Kisnu. Siap, Bro. Ayo, silakan mau ngobrol apa dengan Mas Eko, ayo. Ya, memang tren terakhir dalam konteks penggunaan big data oleh lembaga law enforcement, jadi law enforcement institution itu sudah mulai berkembang. Dan memang berbagai macam aplikasi itu, ya berbagai macam aplikasi, ketika kita bicara aplikasi bukan hanya softwarenya, tapi juga hardwarenya, toolsnya dan sebagainya sebenarnya sudah relatif tersedia dengan harga yang sebenarnya relatif lebih murah ya dibandingkan, cenderung makin murah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya pengalaman saya ngelihat di polisi seperti yang baru saja Prof Adrian katakan, bahwa memang banyak sekali itu gitu, sampai Bimas misalnya di Bimas nih, di Polda Metro nih lagi bikin aplikasi untuk mendeteksi potensi terjadinya tawuran. Kemudian nanti misalnya di Krimsus tuh lagi bikin aplikasi untuk mengidentifikasi pinjaman online yang legal maupun tidak legal gitu ya maksudnya, dan seterusnya. Nah, sayangnya ya ini sekali lagi kebiasaan ya, jadi pendekatannya itu lebih pada parsial gitu ya. Jadi dikembangkan secara parsial tanpa kemudian melihat bahwa sebenarnya Polri sendiri punya blueprint nggak sih untuk blueprint untuk pengembangan IT gitu ya, blueprint besar untuk pengembangan IT di dalam mendukung tupoksinya gitu. Saya rasa itu yang sebenarnya harus diperhatikan gitu. Demikian, Prof. Ya, itu nanti kalau topiknya soal manajemen itu nanti masuk ya. Karena sekarang ini topiknya adalah soal bagaimana ilmu ini membantu pencarian keadilan melalui forensik, ya nanti dah kita bahas ya, Pak Kisnu ya. Ya, itu harus bareng sama Diftik, Pak. Karena yang membuat regulasi terkait dengan ini memang ranahnya ada di Diftik Polri. Nah, kami sebagai satker sesuai dengan tupoksinya harus mendukung itu, seperti itu.
Oke, saya kira kita sudah di ujung acara nih, sudah jam 5 lewat. Ini pertama-tama saya terima kasih nih Mas Eko Wahyu atas kesediaannya dan dan moga-moga informasi yang Mas katakan itu kemudian mencerahkan kita semua. Video ini akan saya posting di IG Pusat Forensik sehingga kemudian bisa juga dinikmati lah gitu ya oleh teman-teman lain yang tidak sempat menyaksikan pada acara ini. Terima kasih kepada Mas Eko Wahyu dan juga termasuk kepada Mas Krisno yang juga sudah bersedia hadir. Dan juga kepada Anda yang lain, teman-teman partisipan, terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, dan moga-moga tercerahkan melalui ngobrol-ngobrol dengan Mas Eko Wahyu ini. Terima kasih. Mari kita berpisah dan melambaikan tangan. Sehat selalu bagi Anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yuk, mari-mari.